Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video ini adalah video lanjutan dari video series kita tentang biovlog di kolam beton dengan padat tebar 330 ekor per meter. Total volume kolam biovlog ini itu kurang lebih sekitar 18,76 meter kubik ya. Jumlah ikan yang kita masukkan 6.300 ekor ikan nila. Nah, hari ini kita akan melakukan sortir atau grading ya ikan-ikan yang ada dalam kolam ini. Untuk melakukan sortir atau grading, kita itu memang harus mempersiapkan kolam-kolam yang bakal menjadi tempat gradingnya ya. Dan kebetulan di lahan kita ini itu ada 3 kolam yang kosong ya, kolam diameter 4, dan semuanya sudah terisi air kurang lebih sekitar 3 hari sebelumnya, dan sudah diaerasi ya secara terus menerus ya sebelum ikan masuk ke dalam kolam. Nah, nantinya ikan-ikan yang ada di kolam beton ini itu akan kita bagi dalam 3 size. Terus nanti ada 1 kolam diameter 4 yang akan kita ikut sortir juga, sehingga nanti hasilnya ikan-ikan yang agak sedikit besar ya, di atas 80-100 gram itu akan masuk ke kolam beton kembali. Hanya jumlah tebarnya akan kita kurangi, dan saya akan kembalikan ke normal, yaitu kurang lebih sekitar 130-150 ekor per meter. Tergantung kondisi berapa jumlah ikan besar nanti yang akan berhasil kita sortir ya dari kedua kolam ini. Nah, sementara itu perlu juga diingat, sebelum melakukan sortir, ikan juga harus sudah kita puasakan minimal 1 kali 24 jam sebelum jadwal pelaksanaan sortir ya. Dan kawan-kawan lihat, sortir yang kita lakukan di dalam kolam beton kita ini tidak menunggu air habis ya. Jadi masih tinggal sepertiga lagi airnya sudah mulai ikannya itu kita kurangin ya. Karena kondisinya kan jumlah ikan ini sangat padat ya dibandingkan normalnya. Jadi tidak menunggu air surut ya. Karena kalau menunggu air surut malah nanti banyak yang luka-luka ikannya. Jadi ketika sudah bisa sepertiga dari 3 kolam itu sudah mulai kita sortir. Dan kawan-kawan bisa lihat sortiran ini akan kita bagi menjadi 3 ya, 3 grading 3 ya. Jadi bisa dilihat dari alat sortir yang digunakan itu kita menggunakan semacam, sebenarnya ini sortiran benih ya, yang terbuat dari gabus ya, seperti gabus, jadi agak sedikit lembut. Jadi kalau misalnya ikan-ikannya kita tempatkan di dalamnya itu tidak akan luka-luka, maksudnya begitu ya, jadi lebih lembut. Dan ini ikan-ikannya kita sortir dengan pelan-pelan dan dihitung ya, karena nanti ini akan ditempatkan di setiap kolam sesuai dengan size-nya. Jadi nanti dari kolam-kolam itu kita akan pindahkan lagi sesuaikan dengan jumlah padat tebarnya, gitulah kurang lebih ya rencananya. Nah, kita lihat hasil sortirannya. Untuk yang di ujung ya, 1, 2, 3 ya, yang ini sortiran kedua ya. Bisa dilihat tidak terlalu besar ya, ukurannya paling sekitar 80-an gram lah ini ya, sekitar 80 ke 100. Dan yang ini yang agak sedikit besar, memang tidak kelihatan perbedaannya, tapi sebenarnya ini karena kan sortirnya manual ya, lebih banyak ikan yang di atas 100 gramnya ya. Dan saya rasa itu paling beberapa ekor saja yang bisa mencapai bobot 150 gram, mungkin nggak sampai 100-an ekor lah ya, masih rata-rata 120-100 gram gitulah. Dan sortiran paling kecil ya ini paling 30 sampai di 50 gram, kecil-kecil. Nah, kenapa saya katakan ikan hasil sortiran atau grading ini bisa dikatakan kecil-kecil ya, atau lambat bertumbuh ya? Karena masa pemeliharaan di kolam biovlog kita ini sudah mencapai 105 sampai 110 hari ya. Jadi sudah mau mencapai 4 bulan. Dengan kondisi padat tebar yang 330 ekor per meter ini kan kita juga memberikan oksigen atau suplai oksigen ke dalam kolam ini juga sangat kencang ya. Kawan-kawan bisa lihat betapa kencangnya oksigen yang di kolam beton ini ya. Dari video-video sebelumnya bisa dilihat. Dan kita hitung-hitung itu kurang lebih sekitar 25 LPM untuk setiap titiknya. Dan di kolam ini itu kita berikan 20 titik ya. Berarti kalau 20 titik itu 25 LPM per titik dengan total volumenya hanya 18,7, itu bisa mencapai 30 LPM ya sebenarnya ya per meter kubiknya. Jadi bisa dikatakan sangat kencang oksigennya. Dan ternyata ikannya juga tidak secepat yang kita harapkan, sehingga itu saya mengambil kesimpulan untuk segera menggrading atau mensortir ikan ini ya. Nah, ini kita lihat ikan yang dipindahkan ke kolam beton dengan kondisi ikan yang terbesar lah ya, yang size-nya menurut kita itu lebih besar dibandingkan ikan yang lain. Memang tidak seragam ya karena masih sortir manual. Kawan-kawan bisa lihat tidak terlalu besar ya, ukurannya ini paling 100 gram sampai 120 gram gitu lah ya. Bahkan masih ada yang di bawah 100 gram malah. Dan untuk sortiran kedua
biar kita lihat di kolam yang kedua. Kolam yang kedua malah lebih kecil lagi ya, paling berkisar 75 ke 80 gram lah ya, bahkan 60 gitu ya. Kita belum timbang, nanti kita timbang ketika sudah mulai kita kasih makan ya, kita lihat porsinya. Nah ini sortiran yang kedua, mereka hitung ya, dihitung satu persatu ke dalam kolam, jadi tahu nanti berapa jumlah ikan yang kita pindahkan ke dari kolam betonnya. Enggak besar ya, paling 50-an gram, 60-an gram gitulah ya. Ada salah satu ekor yang 75 gram. Sortir yang ketiga justru lebih kecil ya, lebih kecil yang ini. Nah yang coba kecil, dia rata-rata paling sekitar 3 jari, nggak sampai lah ya, paling sekitar 25 gitu, 25 gram, 30 gram, bisa dikatakan tidak bertumbuh ikannya ya. Dan kawan-kawan bisa lihat bahwa anak-anak PKL ya, anak-anak prakerin juga menyaksikan langsung ya. Jadi tidak ada rekayasa di sini ya. Nah ini catatannya bisa dilihat. Nanti kita bisa tahu juga berapa totalan ikan yang ada di dalam kolam ini, sehingga bisa kita tahu berapa kematiannya ya. Nah kalau kita lihat bisa dikatakan bahwa teori yang berkata bahwa jika suplai oksigen ditingkatkan, lantas padat tebar ikan di dalam kolam bisa kita naikin 2 kali sampai 3 kali lipat, itu menurut saya tidak benar, menurut saya ya. Karena bisa dikatakan kondisi kolam ini aman-aman saja ya. Dan ketika ini sudah mencapai usia 90 hari, ini pakannya juga saya push menggunakan pakan 28% full ya. Karena ketika saya coba lihat perkembangannya di usia 3 bulan itu sangat lambat sekali, akhirnya saya berpikir mungkin ini karena pakan yang saya berikan itu tidak maksimal ya, kan saya menggunakan pakan mix 18%, mix 28%. Jadi selama bulan terakhir itu saya full dengan pakan yang lebih tinggi ya, jadi full 28%. Mixnya itu sekali-sekali saja hanya untuk mengenyangkan. Nah, saya lihat pertumbuhannya juga nggak ada perubahannya gitu, sehingga saya bisa mengatakan bahwa harus disortir ya. Kalau tidak ini ikannya nggak bakal mau besar ya. Kalau kita terus lanjutkan ini bisa 8-9 bulan juga ya, saya juga belum yakin ya dengan pertumbuhan seperti ini. Nah kalau misalnya contohnya kita lihat benihnya yang salah, benih ini tidak diambil dari tempat lain, tapi dari unit pembenihan Raja Nila, dan saya yakini benih-benih ini bagus. Karena benih-benih ini juga saya tebarkan di kolam-kolam teman-teman kita, terus di kolam-kolam saya juga yang ada di depan. Jadi tidak ada asumsi yang bisa kita salahkan ya, baik benih, baik pakan, baik cara perawatan ya, karena ini vlognya juga bagus, nggak ada kendala. Nah setelah ikan-ikan ini kita selesai sortir dari kolam beton kita kembali memindahkan air yang ada dari kolam diameter 4 ini ke dalam kolam beton ya, karena ikannya juga mau kita pindahkan ini. Total ikan besar ini dari kolam ikan besar ya, kurang lebih sekitar 1280 ekor. Nah jadi total hasil dari kolam beton ini semuanya itu bisa dilihat dari papan yang ini ya, yang sudah ditulis oleh teman-teman kita yang sudah ikut sortir ya, termasuk anak-anak PKL. Dari totalnya ini bisa kelihatan bahwa total ikan keseluruhannya yang hidup ya 6.140 ekor, itu dibagi 3 ya. Jadi di kolam pertama itu ada sekitar 2.474 ekor, terus di kolam keduanya 1.851 ekor, dan kolam yang besar itu 1.280 ekor. Dan itu yang kita pindahkan. Nah karena kurang, kita akhirnya mensortir kolam diameter 4 yang ini ya. Ini usianya jauh lebih muda dibandingkan kolam yang tadi. Dan rata-rata beratnya juga lebih banyak yang ukuran di sortiran grade ikan terbesar yang dari kolam beton ya, bisa dilihat ya. Jadi kita ambil dari sini itu sekitar 1.300-an ekor untuk memenuhi jumlah kolam betonnya nanti itu totalnya 2.500 ekor. Sambil menunggu teman-teman kita ini menyortir ikan-ikan di kolam diameter 4 ini ya untuk dicukupkan atau dipadatkan ke kolam beton, saya juga mau nyampaikan kalau sebenarnya tahapan sortir atau grading ini sebaiknya dilakukan bersamaan dengan panen parsial ya. Jadi karena kan kita melakukan sortir ini punya resiko ya, resikonya itu ikan akan cenderung bermasalah setelah pasca sortir ya, karena luka-luka ikannya juga jadinya nanti meradang. Dan kalau tidak diantisipasi dengan baik, terutama kawan-kawan pemula ya yang masih baru pertama kali melakukan budidaya ikan,
itu cenderung akan banyak ikan yang mati setelah disortir. Makanya memang sortir atau grading di ikan nila itu cenderung dihindarkan ya. Saya selalu menyampaikan kalau sebaiknya sortir itu dilakukan bersamaan dengan panen parsial ya. Dan akibat dari jumlah tebar ikan di kolam kita ini sangat padat, sehingga saya menyimpulkan untuk disortir atau grading itu tidak bersamaan dengan panen parsial, karena kelihatan juga ikannya nggak mau berkembang. Dalam 110 hari ikan itu tidak ada yang bisa dipanen ya, tidak ada yang mencapai bobot 200 gram, atau kalau di tempat saya itu minimal 250 gram. Tapi kalau tidak kita sortir atau tidak kita grading, ini juga tidak akan bisa besar ya, bahkan lambat. Dan ini juga menimbulkan FCR-nya juga akan semakin tinggi, dan tentunya kos biaya pemeliharaan itu akan sangat besar dan tidak make sense nantinya harga jual ikannya ya. Nah, setelah kita pindahkan ikan dari kolam D4 ini untuk mencukupi kolam ini ya, jadi totalnya tebaran di kolam beton kita ini, tebaran barunya itu 2.500 ekor. Jadi itu kurang lebih pada tebarnya 133 ekor per meter ya, karena ini volumenya hanya 18,7. Nah, selanjutnya di esokan harinya ya, setelah air penuh itu saya berikan pakan. Saya berikan pakan yang 28%, tidak mix ya, dan sudah saya bibis menggunakan obat yang antibiotik serta sedikit obat stres ya, supaya ikannya ini tidak sakit ya. Dan kita juga bisa lihat dari seperti apa ikannya ini mau makan. Jadi jangan berikan makan kalau ikannya masih belum terlalu lahap ya, karena kondisinya kan ini pasca sortir. Pasca sortir itu biasanya ikan-ikan tidak selahap ketika masa pemeliharaan. Tapi kalau sortirnya benar, halus ya, soft, dan ikan tidak banyak yang luka, maka cenderung memang tidak ada masalah. Seperti yang ini ya, bisa dilihat ikan-ikan ini hanya tinggal 2.500 ekor dan sudah bisa saya kasih makan keesokan harinya dan masih tetap lahap. Kawan-kawan bisa lihat, itu bertanda bahwa sortir yang kita lakukan itu sortir yang benar ya, soft. Dan terus untuk air juga jangan langsung diaplikasi, tapi kita tunggu dulu minimal beberapa hari untuk memastikan ikan ini tidak ada yang luka, tidak ada yang meradang lah lukanya akibat perpindahan kolam ya, karena itu bisa menimbulkan penyakit yang nantinya justru berbahaya di kolam sistem bioflok. Makanya kita harus perhatikan dulu beberapa hari. Jadi jangan langsung diaplikasi, jangan langsung diberikan makan dengan biang bibis, tapi berikan makan dengan menggunakan obat anti stres atau obat luka ya, obat yang berhubungan dengan antibiotik lah untuk menambah imunitas ikan di dalam kolam. Kurang lebih seperti itu ya untuk beberapa hari pertama. Nah, kalau saya itu memang sudah menyiapkan obat ya yang dalam kemasan yang sudah dicampur keseluruhannya. Memang obatnya ini khusus untuk obat tahapan karantina ya, saya menyebutnya itu obat karantina. Nah, itu memang bisa diberikan untuk benih yang baru masuk, terus untuk ikan yang lepas pasca sortir. Video series ini kita lakukan dengan tujuan agar kita tahu apakah dengan penambahan suplai oksigen di dalam kolam lantas kita bisa menghasilkan atau menambahkan jumlah tebar ikan beberapa kali lipat dari normalnya ya, dengan asumsi contohnya kalau kita tebar 100 ekor per meter, kita kasih suplai oksigen 20 lpm, terus nanti setelah kita tambahkan oksigennya jadi lebih besar, lantas kita bisa tebarkan dengan jumlah yang bertambah gitu ya. Itu fungsinya video series ini kita buat. Makanya lahir di video series kolam beton ini dengan padat tebar 330 ekor per meter. Dan kawan-kawan juga bisa mengikuti videonya satu persatu dari tahapan penebaran benih sampai ke tahapan hari ini ya, bahwa apa yang kita lakukan di sistem bioflok itu seperti apa yang terjadi juga kawan-kawan bisa tahu. Jadi memang kita juga pengen memastikan langsung atau mencoba langsung, jangan-jangan kita salah ya, karena saya juga pengen padat tebarnya itu tinggi ya, karena hasilnya nanti sangat luar biasa. Namun seperti yang kita lihat, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan ya. Sebenarnya kejadian ini sudah kita prediksi dari awal ya, dari sampel bobot beberapa kali yang kita lakukan dan sudah saya videokan juga. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa jumlah tebar yang sangat padat ini sebenarnya secara tidak langsung sangat membuat ikan itu terhambat pembesarannya ya. Jadi tidak melulu dengan suplai oksigen yang sangat luar biasa lantas ikan bisa kita tebarkan sepadat yang kita inginkan gitu ya. Jadi padat tebar yang ideal itu memang sampai video ini selesai kita buat itu maksimal hanya di 150 ekor per meter. Jadi selain membutuhkan oksigen, sebenarnya ikan itu juga butuh ruang atau butuh tempat yang layak
untuk bisa berkembang secara maksimal ya. Jadi jangan terjebak dengan konten teman-teman yang memang kontennya itu menurut saya itu tidak benar ya. Karena sudah saya buktikan sendiri. Dan kalau kawan-kawan mau membuktikannya juga tidak apa-apa juga ya, boleh silakan dibuktikan. Kalau misalnya teman-teman berkata saya kurang mahir di sistem biovlog, ya bisa juga ya. Saya belum terlalu mahir sehingga saya tidak sanggup untuk menebarkan ikan di atas sampai ke 330 ekor per meter, mungkin ya. Nah, kalau andainya juga teman-teman berpendapat bahwa seharusnya itu disortir gitu ya. Jadi ditebarkan pertama dulu 300 ekor per meter, lalu 1 bulan atau 2 bulan kemudian lantas kita sortir lagi, kita turunin lagi tebarnya jadi 100 dari 200 ekor per meter, terus kita turunin lagi jadi 100 ekor per meter. Menurut saya itu tidak efisien ya. Karena ikannya ini kan ikan nila hitam ya. Ikan nila hitam itu cenderung kalau disortir seperti saya katakan tadi, dia akan mengalami luka dan cenderung nanti akan bermasalah gitu loh kalau itu kita lakukan. Makanya selalu saya katakan nggak mungkin kita potong di tengah-tengah terus kita sortir terus kita lakukan lagi. Tidak segampang itu ya. Itu tidak segampang yang disebutin oleh kawan-kawan. Kurangi pada tebarnya, tidak seperti itu juga ya. Karena kan ada air yang kita rawat ya, air kolam biovlog itu kan kita rawat ya. Jadi dihindarkan sebenarnya sortir di tengah itu. Sortir itu hanya ideal kalau kita itu melakukannya di panen parsial. Pada saat panen parsial itu yang lebih benar menurut saya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya tidak ngejudge siapapun dengan video ini ya. Ini merupakan hasil dari yang kita coba selama beberapa bulan, 110 hari ya usia vlognya. Dan tentunya kawan-kawan bisa menyimpulkan sendiri seperti apa ya. Saya hanya menyampaikan dan menyajikan apa yang terjadi di kolam saya. Baiklah kawan-kawan, untuk yang baru lihat channel Bang Gulo silahkan subscribe channelnya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau andainya kalian ingin berlangganan, kalian tinggal tekan tombol join yang ada di channel ini supaya kalian bisa menikmati video-video pelanggan yang saya sajikan di channel kita ini ya. Terus saya juga sampaikan buat yang sudah berlangganan, jangan lupa konfirmasi fasilitas langganannya melalui DM Instagram @channel_Bang Gulo. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, bye-bye. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see